Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 termodinamika terapan mengenai siklus Carnot dan siklus Otto. Begitu. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggota kelompok, saya sendiri atas nama Muhammad Gufron dengan NIM 41323010029. Saya sendiri Teguh Hadi Wibowo, NIM saya 41323010003. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Razif Azam dengan NIM 41323010004. Kemudian saya Diki Syarbiansyah dengan NIM 41323010012. Lalu saya sendiri Muhammad Rizky Zaki 41323010000. Lalu yang terakhir yaitu saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Rizky Ramadan dengan NIM 41323010022. Lalu di slide selanjutnya ada struktur pembahasan. Yang pertama ada tujuan, lalu pengantar siklus termodinamika, lalu siklus Carnot, lalu diagram PV dan TS siklus Carnot, dan efisiensi siklus Carnot. Di slide selanjutnya di sini ada struktur pembahasan siklus Otto, lalu di sini ada diagram PV dan TS siklus Otto, lalu efisiensi siklus Otto, dan di sini ada perbandingan siklus Carnot versus Otto. Lalu di sini ada aplikasi nyata, lalu kesimpulan. Lalu kita next. Di sini ada tujuan. Untuk tujuan dari presentasi ini adalah untuk membandingkan prinsip dasar, proses kerja, dan efisiensi siklus Carnot dan siklus Otto, serta membahas keduanya dari perspektif teori dan bagaimana keduanya dapat digunakan dalam bidang teknik. Audiens diharapkan dapat memahami bagaimana kedua siklus ini digunakan dalam sistem konversi energi dan peran yang mereka mainkan dalam desain mesin thermal melalui presentasi ini. Selanjutnya, pengantar siklus termodinamika. Siklus termodinamika adalah rangkaian proses yang dilalui oleh suatu zat kerja secara berulang dengan tujuan mengubah energi panas menjadi energi kerja atau sebaliknya. Dalam satu siklus, zat kerja kembali ke keadaan awal setelah mengalami perubahan tekanan, volume, dan suhu. Konsep ini penting dalam perancangan mesin dan sistem energi karena memungkinkan analisis efisiensi serta evaluasi kerja sistem seperti mesin pembakaran dalam dan pembangkitan listrik. Selanjutnya ada siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus termodinamika ideal yang paling efisien untuk mengubah energi panas menjadi kerja atau sebaliknya. Siklus ini terdiri dari 4 proses, 2 proses isotermal, suhu konstan, dan 2 proses adiabatik tanpa pertukaran panas. Siklus Carnot berfungsi sebagai standar untuk efisiensi mesin calor dan efisiensi mesin pendingin. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram PV dan TS siklus Carnot ya. Jadi di gambar ini tuh ada 2 diagram, yaitu diagram PV sebelah kiri, sebelah kanannya itu diagram TS. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan mengenai diagram PV dulu dari si siklus Carnot tersebut, yaitu pada diagram PV siklus Carnot ini ada 3 kurva isotermal ya, yang dimana T1, T2, dan T3.
dengan T3 itu lebih besar dari T2 dan T2 itu lebih besar dari T1. Nah, kemudian ada dua jalur yang ditandai, yaitu isothermal proses dan adiabatik proses. Pada isothermal proses, garis putus-putus itu artinya kurva lebih landai, dan pada adiabatik proses garis solid itu artinya kurva lebih curam. Oke, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai isothermal prosesnya. Jadi, garis melengkung landai itu menunjukkan proses pada suhu konstan. Di siklus Carnot terjadi saat ekspansi isothermal, yaitu tinggi dan gasnya itu menyerap kalor. Kemudian kompresi isothermal itu rendah, terus gasnya melepas kalor, begitu. Nah, kemudian adiabatik proses, garisnya itu melengkung lebih curam gitu kan. Nah, gasnya menyerap kalor, jadi garisnya itu melengkung lebih curam tadi kan. Nah, tanpa pertukaran kalor dan Q-nya itu sama dengan 0. Dalam siklus Carnot itu ada dua, ya tadi kan ada ekspansi diabatik dan kompresi adiabatik. Nah, ekspansi adiabatik ini suhunya turun dari T3 ke T2 dan dari T2 ke T1. Terus pada kompresi adiabatik itu suhunya naik. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian diagram TS-nya dari siklus Carnot ini. Jadi pada bagian diagram TS-nya ini ada 3 garis isobarik kan di sini, yang dimana tekanannya itu konstan. P1 itu lebih rendah dari P2 lebih rendah dari P3. Dua prosesnya itu ditandai dengan isentropik proses dan isobarik proses, yang dimana isentropik proses itu vertikal, artinya entropinya itu konstan. Isobarik proses itu miring ke kanan, artinya tekanannya konstan. Seperti itu catatannya ya. Catatannya itu gini, ada catatan nih, meskipun di gambar CTS ini menyebutkan isobarik, itu bukan bagian dari siklus Carnot. Untuk Carnot itu kita fokus lebih ke isothermal dan isentropiknya gitu deh pokoknya. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya nih mengenai isentropik proses dan isothermal prosesnya. Isentropik proses itu garisnya itu kan vertikal, tidak ada perubahan entropi delta S, nah itu sama dengan 0. Terjadinya pada saat ekspansi adiabatik, S-nya tetap dan T-nya turun, atau entropinya tetap, suhunya turun. Kompresi adiabatik itu S tetap tetapi suhunya naik gitu. Nah, lalu isothermal prosesnya itu garis horizontal, tidak ditandai langsung tapi secara konsep. Entropi bertambah saat pemanasan, T-nya itu konstan, S-nya naik. Entropi berkurang saat pendinginan, T-nya konstan, S-nya turun. Mungkin untuk penjelasan diagram Carnot pada diagram PV dan TS ini sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan efisiensi siklus Carnot, di mana efisiensi siklus Carnot menunjukkan berapa besar energi panas yang dapat diubah menjadi kerja oleh mesin kalor ideal. Efisiennya hanya bergantung pada suhu sumber panas yang ditulis TH dan suhu buangan yang ditulis dengan TL. Rumusnya eta sama dengan 1 dikurang TL per TH, di mana theta adalah efisiensi Carnot dengan satuannya persen, kemudian TL suhu reservoir dingin satuannya Kelvin, kemudian TH suhu reservoir panas satuannya Kelvin. Kesimpulannya, semakin besar perbedaan suhu, semakin tinggi efisiensinya. Baik,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Azam. Nggak ada. Tuh, Mas. Selanjutnya saya akan melanjutkan efisiensi siklus Carnot. Efisiensi siklus Carnot menunjukkan seberapa besar energi panas yang bisa diubah menjadi kerja oleh mesin kalor ideal. Efisiensi ini hanya bergantung pada dua suhu, yaitu suhu sumber panas yang dilambangkan dengan TH dan suhu buangan atau reservoir dingin yang dilambangkan dengan TL. Rumusnya adalah eta sama dengan 1 dikurang TL dibagi TH, di mana eta itu sama dengan efisiensi Carnot yang satuannya adalah persen. Kemudian TL adalah suhu reservoir dingin yang satuannya Kelvin. Kemudian TH adalah suhu reservoir panas dengan satuannya Kelvin juga. Kesimpulannya, semakin besar perbedaan suhu, semakin tinggi efisiensinya. Artinya, semakin rendah suhu buang atau semakin tinggi suhu sumber panas, energi yang bisa diubah menjadi kerja akan semakin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azam. Selanjutnya ada siklus Otto. Siklus Otto adalah model ideal dari proses kerja mesin bensin 4 langkah. Siklus ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu 2 proses isentropik, kompresi dan ekspansi, dan 2 proses isochorik, penambahan dan pembuangan panas pada volume tetap. Selanjutnya ada diagram PV dan TS siklus Otto. Di sini ada di sebelah kiri ada diagram PV dan di sebelah kanan ada diagram TS. Sekarang kita akan membahas diagram PV terlebih dahulu. Diagram PV menjelaskan hubungan antara tekanan atau P dan volume atau V pada setiap proses dalam siklus Otto. Yang pertama pada proses 1 ke proses 2 yaitu isentropic compression atau kompresi adiabatik. Di proses 1 menuju proses 2 volumenya menurun dari V1 ke V2 tetapi tekanannya naik dari P1 ke P2. Selanjutnya ada proses 2 menuju ketiga heat addition at constant volume. Volumenya tetap V2 sama dengan V3 tetapi tekanannya naik drastis dari P2 menuju P3. Selanjutnya ada proses 3 menuju proses 4 yaitu isentropic expansion atau ekspansi adiabatik. Di sini dari proses 3 menuju proses 4 volumenya meningkat tetapi tekanannya menurun dari P3 menuju P4. Selanjutnya ada proses 4 menuju proses 1 yaitu heat rejection at constant volume. Volumenya tetap V4 sama dengan V1 tetapi tekanannya menurun dari P4 menuju P1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram TS. Diagram TS menjelaskan perubahan temperatur atau T terhadap entropi yaitu S. Di sini kita akan menjelaskan dari proses 1 menuju proses 2 yaitu isentropic compression. Entropinya konstan S1 sama dengan S2 dan temperaturnya meningkat dari T1 menuju T2. Selanjutnya ada proses 2 menuju proses 3 yaitu heat addition at constant volume. Entropinya naik dari S2 menuju S3 dan temperaturnya meningkat juga dari T2 menuju T3. Selanjutnya ada proses 3 menuju proses 4 yaitu isentropic expansion. Entropinya konstan S3 sama dengan S4 dan temperaturnya menurun dari T3 menuju T4. Selanjutnya ada proses 4 menuju proses 1 yaitu heat rejection at constant volume. Entropinya menurun dari S4 menuju S1 dan temperaturnya juga menurun dari T4 menuju T1. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Surya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang efisiensi siklus Otto.
Efisiensi termal siklus Otto menunjukkan seberapa besar energi panas dari pembakaran yang berhasil diubah menjadi kerja. Efisiensi ini tidak tergantung langsung pada suhu, tetapi pada yang pertama ada rasio kompresi, di mana semakin besar rasio kompresi maka campuran udara bahan bakar dikompresi lebih kuat. Kemudian efisiensi termal meningkat hingga batas tertentu, dibatasi oleh knocking atau pembakaran awal. Kemudian ada nilai gamma, di mana nilai gamma ini yaitu perbandingan kapasitas panas Cp dibagi Cv, di mana Cp adalah kapasitas panas pada tekanan konstan dan Cv adalah kapasitas panas pada volume konstan. Nilai gamma tergantung dengan jenis gas, di mana untuk udara gas ideal monoatomik sekitar 1,4. Untuk gas lain bisa berbeda. Efisiensi Otto meningkat saat gamma lebih besar. Kemudian selanjutnya ada perbedaan siklus Carnot dan Otto. Perbedaan siklus Carnot dan Otto. Selanjutnya di sini ada perbedaan siklus Carnot dan Otto. Siklus Carnot merupakan siklus ideal dengan efisiensi maksimum. Kemudian hanya tergantung pada suhu tinggi dan rendah. Prosesnya reversibel dan tidak realistis untuk diterapkan langsung pada mesin nyata. Kemudian siklus Otto digunakan pada mesin bensin, terdiri dari proses isentropik dan isokorik. Efisiensinya bergantung pada rasio kompresi, lebih rendah dari Carnot tetapi dapat diterapkan secara praktis. Perbedaan utamanya terletak pada jenis proses, termodinamika, dan penerapannya. Carnot pembanding teoritis, Otto model nyata mesin pembakaran dalam. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khalid. Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan aplikasi nyata. Siklus Otto digunakan secara luas pada mesin pembakaran dalam berbahan bakar bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan alat berat ringan lainnya. Mesin 4 langkah pada kendaraan yang melibatkan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang bekerja. Berdasarkan prinsip siklus Otto, selain itu, siklus ini juga digunakan dalam mesin bensin stasioner seperti generator portabel, dan peralatan pertanian kecil lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip siklus Carnot. Digunakan sebagai standar perbandingan dalam desain mesin kalor, pembangkit listrik, dan sistem refrigerasi untuk mengevaluasi seberapa dekat kinerja sistem nyata terhadap efisiensi ideal. Baik, contoh penerapan siklus Otto dalam kehidupan sehari-hari, yaitu siklus Otto penerapan sehari-harinya itu dapat di Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan aplikasi nyata. Siklus Otto digunakan secara luas pada mesin pembakaran dalam berbahan bakar bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan alat berat ringan lainnya. Mesin 4 langkah pada kendaraan yang melibatkan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang bekerja berdasarkan prinsip siklus Otto. Selain itu, siklus ini juga digunakan dalam mesin bensin stasioner, seperti generator portabel dan peralatan pertanian kecil. Lalu, pada kendaraan bermotor, siklus Otto ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada dengan CIDS atau Compression Ignition Engine. Lalu yang kedua yaitu ada SIE atau yang biasa disebut dengan Spark Ignition Engine. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kita bisa menyimpulkan dari presentasi kita hari ini, yaitu siklus Carnot adalah siklus ideal dengan efisiensi maksimum secara teoritis, namun tidak dapat diterapkan secara nyata. Siklus Otto lebih realistis dan digunakan pada mesin bensin. Meskipun efisiensinya lebih rendah dari Carnot, keduanya penting untuk memahami perbedaan antara efisiensi ideal dan efisiensi
dalam sistem termal. Oke. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.